Sehingga saya tidak mudah kecewa tentang fasilitas, tentang hak-hak saya. Coba kalau dari awal saya punya tradisi transaksional, ngaji gak diregani ngene loro kabeh ngati ya loro ya rapat ikhlas ya. Itu kan karena salah awalnya. Makanya ulama-ulama dulu mentradisikan orang harus cara berpikir kata Sulam Taufik, kata Sulam Sabinah, ya kudu minallah wa ilallah wa billah. Sing cara wong latihan ngaji ngrujukno bingung min huwa la huwa bi. Maksudnya minallah wa ilallah wa billah. Kita punya rahmat begini ya, kita iman dari Allah. Kemudian rahmat ini kita salurkan, kita ngajar, kira sedekah juga karena Allah. Punya kekuatan itu semua juga atas nama rahmat Allah. Sehingga itu membunuh keangkuhan, membunuh kekikiran, membunuh hal-hal yang jelek. Tapi dari awal kowe ngrasa dhuwit ku WM. Ketika sedekah ning wong ya ngrasa wong utang jasa mbek kowe, mengko dhuwit ku jare WM. Wong iku utang jasa ning kowe. Lah nek kowe dhuwit 10.000 iso dadi pahlawan, kok pangeran sing di bumi ra dadi pahlawan tak temu beda kok endi. Kowe semper ta semper. Mulan bener Quran ana wong ra ikhlas diarani kaumun sing layak kilun, wong ra ndek akal. Wong ra ikhlas cara Quran wong ra duwe napa? Akal. Logikanya jelas. Kalau saya punya uang 1 juta tak kasihkan orang saya merasa pahlawan. Bagaimana yang punya bumi enggak dianggap pahlawan? Wong kula iso liwat ngekekno fakir miskin liwat bumi ku wae pangeran. Engko aku di dhuwit kadal jagung sing gawe jagung ya pangeran. Misalnya aku mergo dadi visioner dibayar dadi profesional sing nekdir rahmat iku ya pangeran. Lho saiki didik 1 juta tak kena fakir miskin iso undat-undat. Iku nek rasane semper wong. Makanya ikhlas itu logika tertinggi. Saya itu pernah seminar teng Jogja ditakoki, "Kenapa Pak umat Islam menyarankan ikhlas?" Jawaban kula enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta kamu kasihkan fakir miskin dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya, kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu, itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik kamu? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh, bahwa semua ini milik Tuhan. Ya akhirnya bisa melakukan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Aku ngekei mangan kowe iku ikhlas, ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nuwun. La nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Karena logika ikhlas itu paling gampang. Kula niku mboten nyesal misalnya sampeyan dadi kiai bubar ana sing seneng, kula mboten nyesal. Semua amal yang saya ikhlaskan itu pasti abadi di depan Allah. Meskipun mungkin cara lahir ada genjang-genjing di kehidupan ini. Misalnya rasanya jadi kiai kadang yang naik turun ke gelombang. Nah, kula mboten ate kepikir. Wong kanca-kanca kula sering konsultasi mbek kula. Gus sampe dadi kiai kok pede. Ngamal apik jera pede jawaban kula. Lah nek sampean misale Gus, jenengan ditakdir jatuh ora ono sing seneng kowe. Ya ora ono jatuh. Nek ra ikhlas ku jatuh. Angger isih ikhlas ora jatuh. Lah saiki aku duwe pengaruh ya mulang ibadahku ngaji. Sampeyan nek pengaruh bubar ibadahku wiridan dhewean gampang kok repot kamu. Ibadah yang kedua ya infak pas melarat ya sabar toh macam ibadah yang melarat apa meneh. Pas dadi kiai ibadah mulang isra dadi kiai wiridan kok repot. Artinya kalau semuanya berdasar ikhlas itu pasti nyaman, pasti napa? Nyaman. Tapi kalau dari awal berdasar hadzun nafsi, hak-hak kita itu akan rusak semua. Paham ya kula baleni. Jadi carane ikhlas itu dimulai cara berpikir yang benar, termasuk untuk menghindari sifat kikir. Kata Nabi Muhammad, sah aku kepengen sarapan mbek daging mau. Ya Rasulullah sayang daging niku mun telas. Lho kena apa entek? Kula sukakno tiyang niku. Aisyah sing mbok kekno iku sing ijek. Sehingga dulu sahabat itu nek ana perang utawa napa-napa niku cepet-cepetan berlomba ngekeki. Mergo jare ben ijek. Ben apa? Ben ijek. Iki jenenge lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabat Tolha suge-suge sahabat, duwe perkebunan kurma paling disenengi. Ketika ana ayat lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kowe ora bakal entuk keapian nganti sedekah barang sing paling mbok senengi. Niku mikir kebun mana yang paling dia senengi.
Bareng wis ketemu Bairuha niku terus ya Rasulullah Bairuha niku kebun kurma paling kula senengi, kula sakno jenengan. Nah saiki kan gak apa sudah kok golek sing paling ora disenengi. Misalnya wedhus golek sing kuru, paham ya? Dhuwit golek sing receh. Ya kan terus kualik kabeh. Ya karena dari awal itu nganggep sedekah itu yang abadi. Berarti nak sing tak kekno barang paling apik kok sing abadi tak panen ning akhirat ya barang sing paling napa? Nanti. Karena konstruksi pikirannya sudah benar, otaknya sudah benar, paham ya? Tapi kita kan boten nganggep yang kita kuasai itu yang masih, yang kita kasihkan orang yang hilang. Begitu juga Nabi Ibrahim, terus Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang soleh itu begitu. Kalau baleni malih, jadi masalah cara berpikir itu kita harus anut Rasulullah. Di misalnya Nabi itu nganggep sholat itu istirahat, nganggep tidur itu kodrat manusia. Jadi tidur yang dianggap problem, bukan sholat yang dianggap apa? Sehingga coba sampean delok teng Quran, tatajafa junubuhum. Mereka mengangkat lambungnya, ngangkat songko tempat tidur anil madoja. Lho bahasa Arabe nggon turu ora jenenge nggon turu. Nggon turu artine nggon setengah mati, nggon wong aras-arasen, nggone wong kukar. Sementara sholat itu satu pesta dengan Tuhan, satu komunikasi dengan Tuhan, Raja alam raya ini. Wong kowe ketemu presiden bangga mrakaru. Mestinya cara logika kita, lo sholat itu harus kastanya tertinggi karena tempat di mana saya munajat be pangeran, komunikasi be pangeran. Sementara ranjam statusnya mau tempat tidur, tempat arasan. Dengan logika ini kita mudah sekali mengorbankan sing jenenge tempat tidur demi sholat, paham ya? Nah, tapi itu dari awal cara berpikir orang ngono, jek ngantuk ono adzan, waduh, wayahnya pisan, oh dua setengah munafik. Itu dalam terminologi Quran bahasa ekstrimnya itu setengah munafik logika begitu. Itu yang disebut Quran wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku salat tapi rasa-rasen. Jadi nak salat yo ana rasa-rasen ku ana semi munafik e cara Quran. Lho niki tenan. Iku wonten ayate. Nggih wa idza qamu ila sholati qamu napa kusala. Supaya kamu tidak munafik nak salat kudu trengginas karena kamu anggap itu pesta. Satu kehormatan di mana kita hanya seorang hamba diberi hak komunikasi dengan Allah Raja alam ini. Dia cara berpikir diulang-ulang, kados kula harus diulang-ulang terus. Ya Allah, saya sedang komunikasi dengan Engkau Raja alam ini. Engkau adalah zat paling penting dalam kehidupan saya. Engkau adalah zat paling penting dalam kematian saya. Sehingga diulang-ulang. Dan itu yang dilatihkan Nabi Ibrahim kepada semua umat. Ini ku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, engkau zat terpenting. Karena engkau zat terpenting, sholat saya demi engkau, hidup mati saya juga di tangan engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan logika ini, dengan tauhid ini, nak urip kula terserah jenengan, mati kula terserah jenengan. Kula pun nyerah total, aslamtu li rabbil alamin. Kula nyerah teng jenengan. Atau sebagian redaksi wa ana awalul muslimin. Ya tapi tenggene umat Nabi tentu dirubah wa ana minal muslimin. Jadi terus total penyerahan dirinya pada Allah itu total. Dan ini rasional. Menyerahkan diri pada zat agung, zat paling penting. Luwih ra rasional meneh nasibku mbok serahno ning tempat tidur. Utang akeh, masalah akeh, sembuh pokoke penting turu sik. Kowe turu artine rak nyerah lah. Semua badan kamu, akal kamu nonaktifkan, mbok offno, mau mbok pasrahno tempat tidur. Lho ngono kok ngaku pinter, paham iki apa? Paham ya? Ya kok ngaku soleh, kok mentolo, teke keliru, ngaku soleh, ngaku lewat ngaji niki sampean akan tahu kenapa tidur dianggap problem, sholat dianggap pesta. Lah kematian juga begitu. Kowe nak ndelok mati, wak wedi. Wong Indonesia melarat lah mati wedi. Oh, sak urip-uripe ora tau duwe dhuwit, urip disia-sia tangga, nak jenenge mati tetep napa? Wedi. Coba kalau logika kematian kita rubah. Kados sing diajarkan Jalaluddin Ar-Rumi. Alhamdulillah teng Indonesia nak tiang-tiang kuno itu melok Jalaluddin Rumi, meskipun ora asal usule tapi melok-melok. Meskipun akhirnya dipakai teroris.
Jalaluddin Rumi itu seorang sufi zuhud. Beliau terkenal sekali, tiang Khurasan. Beliau itu hasil muridnya banyak, beliau pengaruhnya besar. Beliau saking senangnya Allah itu punya tarian isek yang disebut tarian apa? Rumi. Jadi nyanyi wiridan-wiridan sambil apa? Nari. Walhasil suatu saat mau tiba ajal, terus murid-muridnya nangis. Ditakoki Jalaluddin Rumi, "Kowe kenapa jeng nangis?" "Saya tidak bisa bayangkan jenengan mati, meninggal. Berarti jenengan terpisah dari kita." Jari-jari Rumi nangis, "Kowe keliru, kowe goblok. Kematian itu adalah hari pesta, malam pengantin itu." Jadi pertama sing istilah kematian itu pengantin itu Jalaluddin Rumi. Kematian itu malam jadi pengantin. Aku wis suwi nyesal. Mergo ora ketemu zat paling tak seneng, yang paling saya cinta. Maksudnya ketemu kue-kue aku nyesal. Mergo padha makhluk era jelas. Aku kepengen nang ketemu zat paling tak senengi, paling penting dalam hidupku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau terkenal terus ngendikan, jadikan malam kematianku malam pesta. Diarani malam pengantin. Ini di karangan Sibul Arus ya. Malam napa pengantin?